Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintia Hanapilensi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempraktikkan wawancara dengan seorang narasumber dengan tema public speaking atau berlatih berbicara di depan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman milenial saat ini masih banyak generasi muda yang tidak berani dan tidak percaya diri, bahkan demam panggung saat tampil berbicara di depan umum. Memang berbicara di depan umum tidak mudah dan tidak main-main. Ini membutuhkan pengetahuan yang sangat luas dan kemampuan yang sangat besar untuk dapat berbicara di depan umum. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber kita yaitu Kak Meki Anggara dengan tema yaitu tentang public speaking. Kak Meki Anggara adalah salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Andalas dan beliau merupakan aktivis kampus di mana beliau seorang yang aktif dalam organisasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Baiklah, saya akan mewawancarai Kak Meki Anggara. Assalamualaikum, Kak. Iya, waalaikumsalam Cynthia. Baiklah, seperti yang telah kita janjikan sebelumnya, saya akan mewawancarai Kak Meki Anggara yaitu tentang berlatih berbicara di depan umum. Langsung saja, bagaimana kabar Kak Meki hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di tengah pandemi COVID-19, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk diwawancarai oleh saudari Cynthia pada hari ini. Berhubungan dengan COVID-19 nih, Kak, apa aja sih yang dilakukan selama karantina di rumah? Iya, Cynthia. Tentunya yang pertama saya lakukan adalah mematuhi semua arahan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti bekerja dari rumah dan juga melakukan suatu gerakan seperti social distancing atau menjaga jarak sosial di kehidupan sehari-hari. Dan juga adapun kegiatan rutin saya sehari-hari di rumah adalah melakukan perkuliahan secara daring dan juga melakukan hobi saya seperti berolahraga di rumah dan juga sekali-sekali saya nonton Netflix, mendengarkan musik, dan tentunya menghabiskan waktu bercengkrama dengan keluarga. Baiklah, Kak, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus selalu jaga kesehatan dan melakukan aktivitas di rumah saja, dan sebagai mahasiswa kita melakukan perkuliahan daring. Kembali ke topik nih, Kak. Sehubungan kakak sebagai aktivis di kampus, tentunya telah mengetahui tentang keterampilan berbicara di depan umum. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dan mempunyai skill untuk berbicara di depan umum? Bagaimana pendapat Kak Meki? Ya, terima kasih Cynthia untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya menarik sekali. Apakah orang yang tertentu nih bisa bicara di depan umum? Sebelumnya kita harus analisis dulu nih, orang yang bisa bicara di depan umum itu seperti apa, dan yang tidak bisa itu seperti apa. Mungkin kita pernah lihat nih, ada orang yang berbicara di depan umum, itu dia tidak grogi, dia bicaranya teratur, dan nafasnya pun juga teratur. Seperti bagaimana biasanya dia mengobrol dengan temannya sehari-hari. Nah, di lain sisi ada juga beberapa orang kalau disuruh atau diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, dia merasa kehabisan kata-kata, pikirannya blank, sesak nafas, seperti ada gejala sesak nafas, ada gejala psikis, tekanan mental dan sebagainya yang mengharuskan mereka untuk merasa tidak pantas berbicara di depan umum. Kembali kepada pertanyaan, apakah orang tertentu saja nih yang bisa ngomong di depan umum? Jawabannya tentu saja tidak, karena berbicara di depan umum itu adalah suatu keterampilan yang diciptakan atau dapat diasah. Jadi,
kalau kita ingin bisa berbicara di depan umum, ada beberapa yang harus kita lakukan. Misalnya berlatih dan memahami konsep, definisi, tata cara, dan memahami bagaimana kondisi psikologis kita ketika berada di panggung. Nah, jadi ini masalahnya adalah pada orang itu sendiri. Jika orang itu sering berlatih, maka dia akan terbiasa. Dan ada beberapa orang yang jarang berlatih, maka dia akan merasa sangat gugup dan dapat kehilangan konsentrasi gitu. Lalu bagaimana sih Kak untuk meningkatkan percaya diri untuk berbicara di depan umum? Karena generasi milenial pemuda sekarang ini yang tidak memiliki rasa percaya diri dan malu untuk berbicara di depan umum. Bagaimana dengan pendapat Kak Meki? Iya, Cynthia. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya menarik sekali. Ada sedikit pernyataan tadi dalam pertanyaan Cynthia, generasi muda yang gagap berbicara di depan umum. Sebenarnya, pada saat sekarang ini tidak cuma di generasi muda yang gagap atau tidak fasih berbicara di depan umum. Namun melainkan generasi tua pun juga banyak yang nggak bisa bicara di depan umum. Namun untuk sekarang ini kita fokus saja nih pada generasi muda. Ya gitu kan Cynthia? Nah, sekarang ada pertanyaannya nih. Dari kecerdasan linguistik sama percaya diri, ini duluan mana sih? Apakah orang yang memiliki kecerdasan linguistik membuat orang itu berani, atau orang yang berani membuat orang itu cerdas linguistik? Nah, ini pertanyaan yang bertimbal balik ya. Nah, sebenarnya jawabannya adalah orang yang cerdas secara linguistik akan membuat orang itu berani. Kenapa? Ini saya ambil dari beberapa teori bahwasanya orang itu menjadi takut karena suatu ketidaktahuan. Itulah yang membuat orang itu takut. Kalau kita tahu, kita tidak takut. Begitu juga dengan ilmu. Begitu juga dengan matematika. Kalau kita pintar matematika, kita nggak takut belajar matematika. Kalau kita pintar nyanyi, apakah kita gugup untuk nyanyi depan panggung? Tidak kan? Jadi kuncinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah berlatih untuk berbicara depan umum. Oh, jadi begitu ya Kak. Kita memiliki kecerdasan linguistik sehingga kita dapat berbicara di depan umum secara percaya diri dan dengan lancar. Baiklah, seperti yang telah Kak Meki jelaskan tadi, lalu skill apa aja sih Kak yang harus diterapkan atau dilatih sehingga dapat berbicara dengan lancar di depan umum? Iya, atas pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita melatih keterampilan berbicara di depan umum dan skill apa saja yang harus kita perhatikan, kata Cynthia. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih, berbicara di depan umum itu tidak sama berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara di depan umum itu memiliki banyak komponen yang harus diperhatikan. Misalnya, ada komponen gerak tubuh, ada komponen mimik wajah, ada komponen pemilihan kosakata, dan juga ada komponen sudut pandang, bagaimana kita menoleh, misalnya itu juga termasuk komponen. Jadi semua komponen ini lah yang akan menghasilkan bagaimana penampilan kita berbicara di depan umum. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Meki Anggara atas waktunya sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas sekali tentang terampil berbicara di depan umum. Jadi banyak tips dan kiat yang kita peroleh dari Kak Meki, semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan teman-teman yang lainnya. Iya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Cynthia atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara singkat ini. Saya mohon undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Meki Anggara atas kesempatan sehingga bersedia untuk diwawancarai. Semoga kedepannya Kak Meki selalu sukses dan semoga cita-citanya tercapai.